Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah muslimin muslimat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan sharing membahas tentang menyiapkan anak soleh dengan melalui optimalisasi tumbuh kembang. Ya, ayah bunda, bapak ibu jamaah yang berbahagia, kita semuanya tentu menginginkan anak-anak kita, putra putri kita menjadi anak-anak yang solih solihah, anak-anak yang baik, putra putri yang memahami, berakhlak mulia, hormat sama orang tua, bermanfaat bagi diri dan lingkungannya dan seterusnya. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Apa saja yang perlu kita persiapkan untuk mendapatkan, menghasilkan generasi yang solih? Nah, salah satunya melalui mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Nah, jamaah yang berbahagia, anak yang solih, ya, anak yang solih adalah tentu banyak pengertian ya, tapi di sini kita coba anak solih itu ya, pertama yang sehat jasmani rohani ya. Kan tidak mungkin kita anak sakit-sakitan gitu kan, akan menghambat ya, akan menghambat program untuk menjadikan anak soleh. Maka sehat jasmani rohani. Yang kedua, berkarakter baik dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga, taat dan patuh, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Nah, kita coba bagaimana kita menghadirkan, melahirkan atau bisa menghasilkan generasi yang soleh solihah, yang bisa menjadi permata hati gitu ya, qurrata ayun. Pertama ini ya, tips sederhananya ini. Pertama, berikan hak dasar anak. Berikan hak dasar anak, yaitu asah, asih, asuh. Nah, ini ya hak dasar anak. Artinya kita mau membawa anak kemanapun, maka hak dasarnya harus dipenuhi dulu ini. Pertama adalah asuhnya dulu, pengasuhan. Di situ dalam pengasuhan itu ada perlindungan, ada pendampingan, ada anak dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya bagi dirinya. Diberikan rasa aman itu ya, asuh. Kemudian asih itu kasih sayang, berikan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang kepada anak tanpa syarat ya, tidak bersyarat. Kasih sayang orang tua kepada anak ini tanpa syarat. Kamu harus jadi anak pandai, nanti bunda sayang sama kamu. Kalau kamu bodoh, bunda nggak sayang, itu tidak. Kalau kamu cantik, kamu pinter, kamu hebat, bunda sayang. Namanya itu cinta bersyarat, kasih sayang bersyarat. Sayang kepada anak itu tanpa syarat. Apapun adanya anak, kita berikan rasa sayang secara tulus, secara tulus. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hak dasar anak tadi, asuh ya, pengasuhan. Di situ ada pendidikan, ada stimulasi ya, untuk usia anak lebih kepada pendidikan. Itu adalah kita memberikan stimulasi, memberikan rangsangan pendidikan sehingga potensi yang dimiliki oleh anak bisa tumbuh kembang dengan optimal. Nah, berikutnya jamaah sekalian, kita berikan layanan sebaik-baiknya kepada anak agar anak bertumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, bertumbuh berkembang dengan baik, karena sebelum kita sampai kepada penanaman nilai, maka bagaimana kebutuhan tadi ya, anak bisa bertumbuh, anak bisa berkembang, mengembangkan segenap potensi dengan baik, ini perlu kita perhatikan. Anak bertumbuh artinya di sini berat badan, tinggi badan, lingkar kepala itu sesuai dengan tahapan usianya. Anak laki, anak perempuan di usia berapa, beratnya harus berapa, tinggi badannya berapa, kita perhatikan. Jangan sampai anak kita, keturunan kita ini menjadi anak-anak yang ya mungkin karena tidak memperhatikan makanan ya, jadi menjadi anak yang kekurangan gizi, gizi buruk, bahkan jangan sampai terjadi stunting ya, gagal tumbuh. Ini tentu harus kita antisipasi dari awal. Maka pertumbuhan anak harus kita berikan, kita antisipasi dengan pemberian gizi yang memadai, pemberian nutrisi, lemak, karbohidrat,
protein, vitamin, mineral yang memenuhi kebutuhan anak. Tidak harus beli makanan yang mahal, tidak harus produk toko, tetapi di bumi sekitar kita ya, lingkungan kita ini banyak tanaman yang bisa kita optimalkan. Sayuran, tahu, tempe, makanan-makanan yang mungkin banyak di warung itu juga bergizi bagus untuk anak-anak kita. Maka itu kunci pertama adalah pemberian gizi yang memadai, sehingga berat badan anak, tinggi badan anak ini bisa sesuai dengan tahapan usianya. Nah, yang kedua adalah stimulasi tumbuh kembang anak. Untuk perkembangan anak kita berikan dengan rangsangan pendidikan. Rangsangan pendidikan. Anak diberi, distimulasi, dirangsang agar anak merespon segala yang kita berikan, baik dalam bentuk aktivitas, dalam bentuk komunikasi, dalam bentuk kegiatan main, dalam bentuk aktivitas apa saja ya, sarana apa saja yang kemudian dengan aktivitas itu anak menangkap melalui indranya gitu ya, pendengaran, penglihatan, perasa, peraba, penciuman, dia tangkap, dimasukkan ke pusat otak, kemudian dia olah dan dia akan berekspresi. Nah, kita ciptakan segala hal yang membuat anak bereaksi, membuat anak berekspresi, bereksplorasi. Jadi stimulasi sangat penting untuk anak agar seluruh potensi yang dia miliki ini bisa berkembang, karena sehebat apapun faktor bawaan gitu ya, faktor bawaan anak, walaupun dia anak cerdas, anak hebat, anak gifted misalnya, anak yang luar biasa, tetapi tidak pernah mendapatkan stimulasi, maka kemampuan itu hanya akan laten ada dalam dirinya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana potensi yang dimiliki ini bisa teraktualisasi dengan baik. Mari sebagai orang tua banyak melakukan stimulasi pendidikan kepada anak. Stimulasi pendidikan dengan mengoptimalkan indera anak, dengan pengucapan, artinya diajak ngobrol, diajak bercerita, bercakap, berbincang, mengungkapkan isi hati dan seterusnya. Itu stimulasi dari wicara. Dari pendengaran kita perdengarkan musik, lagu-lagu religi, lagu-lagu Islami, pendengaran yang baik yang bermanfaat untuk anak, ini juga stimulasi. Penglihatan, kita perlihatkan hal-hal yang mengundang anak untuk berekspresi, mengundang anak untuk berkarya, mengundang anak untuk melakukan berbagai ragam kegiatan. Kemudian juga kita bisa peraba, perasa, semuanya kita eksplorasi. Kemudian yang perlu kita kita stimulasi pendidikan, kita berikan stimulasi tidak hanya satu aspek saja. Memang tadi kita ingin menginginkan anak yang soleh ya. Tentu di sini nilai agama, moral harus satu hal yang kita utamakan dalam menstimulasi anak, yaitu dengan kenalkan hal-hal yang bernilai positif, kenalkan nilai-nilai agama, kenalkan ibadah keseharian, kenalkan amal-amal solih yang harus dimiliki oleh anak, kenalkan perbuatan-perbuatan baik, kenalkan berbagai ragam aktivitas ibadah, kegiatan, baca Al-Quran, mengaji dan seterusnya, sehingga anak merekam, memasukkan seluruh informasi yang dia terima itu terkait dengan nilai agama tadi ke dalam alam bawah sadarnya. Nah, apabila anak memiliki pengalaman yang panjang, pengalaman yang luas, yang beragam terkait dengan nilai agama, maka anak akan punya peluang lebih besar untuk mengembangkan jiwa beragama. Artinya kita akan lebih mudah membawa anak menjadi seorang anak yang solih-solihah. Nah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian, mari kita ajak anak-anak kita ke lingkungan yang religius ya. Kita ajak ke masjid, kita ajak ke tempat-tempat yang di situ ada kegiatan keagamaan. Kita perdengarkan Al-Quran, kita ajak sholat berjamaah, kita bacakan buku-buku cerita yang bernilai agama. Kita isi memori anak dengan
nilai-nilai yang bermanfaat, nilai-nilai religius. Dengan begitu, maka anak akan punya bahan yang lebih memadai untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih religius. Nah, aspek-aspek yang lain tentu juga perlu, tapi kita akan fokus di aspek nilai agama tadi. Mudah-mudahan kita semuanya diringankan oleh Allah untuk membimbing putra-putri kita menjadi anak yang soleh-solehah. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.